Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Dania Krismonika, NIM 180101050. Perkenalkan, nama saya Suci Handayani. Nomor induk mahasiswa saya 18010120. Muhammad Yusuf Suhartono. Nomor induk mahasiswa 180101144. Nama Epi Nurutami, NIM 180101075. Perkenalkan, nama saya Nona Istiana, NIM 180101155. Rancangan data flow diagram sistem ojek online. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan logis. Sejarah singkat DFD. Sama halnya dengan yang lain seperti Entity Relationship Diagram atau ERD ataupun grafik, DFD memiliki sebuah sejarah yang mana dari sanalah dimulai dan bersumber. Data flow diagram atau disingkat DFD pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Larry Constantine dan Ed Jordan pada tahun 1970 dalam sebuah teks klasik. DFD sendiri mengacu pada teori grafik yang mulanya digunakan dalam penelitian untuk memodelkan alur kerja organisasi. Notasi dan simbol DFD. 1. Simbol entitas eksternal atau terminator menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. 2. Simbol lingkaran menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. 3. Simbol aliran data menggambarkan aliran data. 4. Simbol file menggambarkan tempat data disimpan. Fungsi dari data flow diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisis. Syarat pembuatan DFD. Syarat-syarat dalam pembuatan DFD adalah sebagai berikut. Pemberian nama komponen, pemberian nomor pada komponen proses, penggambaran DFD sesering dan serapi mungkin, hindari penggambaran DFD yang rumit, pastikan DFD yang dibangun konsisten secara logika. Data diagram dari sistem ojek online. Diagram konteks menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD dan biasanya diberi nomor 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks berikut aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Contoh DFD aplikasi ojek online. Mengilustrasikan ruang lingkup, masukan, keluaran sistem pada aplikasi ojek online. Nah, di sini sudah ada dua entitas, yaitu terdiri dari pelanggan dan juga driver ojek online. Pertama-tama, pelanggan akan menginputkan berupa data user, memilih layanan, membuat order, pembayaran, top GoPay, penentuan lokasi, review, dan rating ke aplikasi ojek online. Kemudian pelanggan akan menerima outputan dari aplikasi ojek online berupa Berikut kami sampaikan diagram mengenai aplikasi ojek online. Diawali dengan pengertiannya, diagram 0 atau diagram level 1
merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Merupakan pemecahan dari diagram konteks ke diagram nol. Di dalam diagram ini memuat penyimpanan data. Kita lihat dari diagram yang ditampilkan tersebut. Diawali dengan sebuah aplikasi ojek online. Tentunya dari kita semua udah tahu apakah fungsi dari aplikasi tersebut. Sejauh ini adalah aplikasi tersebut bergerak di bidang jasa yang cukup penting bagi kehidupan sehari-hari, khususnya di perkotaan-perkotaan besar di Indonesia. Di sini saya jelaskan tentang bagaimana diagram nol atau DFD itu bekerja pada sistem aplikasi tersebut. Dari langkah pertama, kita sebagai konsumen harus mempunyai aplikasi tersebut untuk menjalankannya. Langkah awal, setelah masuk ke aplikasi tersebut, kita diwajibkan untuk login. Asalkan kalau kita udah punya akun di aplikasi tersebut. Kalau belum, biasanya kita disuruh sign up atau kita buat akun di aplikasi tersebut. Setelah sign up, kita berhasil atau login. Nanti dari aplikasi tersebut mengirimkan sebuah kode digit verifikasi yang gunanya sebagai pengaman tambahan bagi konsumen agar tidak terjadi suatu hal yang cukup bahaya sebenarnya, karena di dunia digital sekarang banyak hacker dan mungkin dengan langkah verifikasi ini cukup signifikan untuk menjaga keamanan dari akun konsumen atau akun kita. Setelah kode verifikasi dikirimkan lewat ponsel yang dikirimkan oleh pihak aplikasi ojek online tersebut, maka diberikan 6 digit kode dan diketik ulang untuk login ulang. Setelah login ulang berhasil, kita akan masuk ke aplikasi tersebut. Langkah awal kita login. Selanjutnya, apa sih yang akan kita lakukan setelah kita mempunyai akun atau masuk ke aplikasi tersebut? Karena di aplikasi ini menawarkan sebuah jasa, sehingga terjadilah yang kita sebut adalah pemesanan. Bisa kita memesan makanan, bisa kita memesan jasa driver ojek online. Kedua, kita memesan sebuah orderan di aplikasi tersebut. Di aplikasi tersebut, setelah kita memesan orderan, kita juga bisa memilih apakah kita akan memesan sebuah orderan makanan atau yang sering kita sebut atau yang paling bahasa trennya di saat ini adalah GoFood, atau kita memesan jasa sebuah driver untuk mengantarkan kita ke tempat tujuan. Setelah kita melakukan pemesanan, akan ada driver
ojek online tersebut yang masuk ke aplikasi tersebut sebagai bahwa kita yang pesan akan dilayani oleh driver tersebut nantinya. Kemudian setelah dilakukannya transaksi dari driver tersebut, kita melakukan konfirmasi order ke aplikasi tersebut. Begitu juga dengan kita. Setelah melakukan order, biasanya nanti setelah itu ada proses pembayaran. Di aplikasi ojek online sekarang udah disediakan cara pembayaran non tunai. Ya bisa sering, setiap aplikasi berbeda-beda. Ada GoPay, ada yang pakai OVO, dan masih banyak lagi. Tapi tidak kemungkinan bahwa aplikasi tersebut masih menyediakan pembayaran dengan tunai ke driver langsung. Akan tetapi pembayaran akan dilakukan secara tunai, akan dilakukan setelah pengantaran dari driver ke tempat tujuan. Kalau non tunai biasanya lebih dibayarkan dulu. Tapi kita jangan lupa kalau udah dibayar secara non tunai atau lewat GoPay atau OVO dan yang lain, kita harus bilang sama driver ojeknya biar nggak nagih dia. Kemudian dari sini ada data review dan rating. Biasanya ini adalah semacam kritik dan penilaian ya terhadap driver ojek, bagaimana sikapnya, bagaimana ketepatan waktunya, bagaimana keramahannya, kebaikannya, itu semua dinilai dari kita konsumen. Aplikasi pun juga kita bisa menilai aplikasi tersebut, apakah emang udah baik, apakah masih belum, apakah masih banyak kekurangannya. Saya rasa daftar review dan rating itu wajib sih bagi kita. Ya sekaligus menyampaikan kritik dan saran kita terhadap aplikasi ataupun driver ojek apabila pelayanannya kurang memuaskan. Akan tetapi jangan lupa kalau misal aplikasi tersebut dan driver tersebut melakukan pelayanan yang baik, kita masih tetap sama harus memberikan review dan rating, karena ini penting banget data review dan rating. Misal kita memberikan review dan rating baik kepada driver, kemungkinan si driver ini akan mendapatkan sebuah bonus dan mungkin akan ditampilkan di profil driver tersebut, dan kemungkinan apabila ada pemesan yang lain dengan melihat rating yang tinggi, si driver akan kebanjiran order. Setelah dari tahap-tahap tadi yang saya sampaikan, bahwa aplikasi ojek online diawali dengan kita login, ada langkah verifikasi, kemudian login ulang, data diterima ke aplikasi ojek online. Kita dapat dengan langkah kedua kita dapat melakukan pemesan orderan seperti halnya GoFood, atau kita memesan jasa driver untuk mengantarkan kita ke tempat tujuan, dan dilanjutkan dengan pembayaran, ada yang tunai maupun non tunai. Dari langkah-langkah ini
bahwasanya aplikasi ojek online itu termasuk dalam bidang jasa. Cukup sekian dari saya, apa yang saya jelaskan dari diagram tersebut mudah-mudahan dapat dipahami oleh rekan-rekan atau oleh dosen pembimbing. Terima kasih.